Halo anak-anak, salam equilibrium. Bertemu lagi dengan saya, Pak Hero, dalam video pembelajaran kita kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep pendapatan nasional, di mana inti dari materi tersebut adalah virus corona mampu menurunkan pendapatan nasional suatu negara, baik dari segi pendapatan, pengeluaran, maupun jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada 3 cara atau 3 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi artinya pendapatan nasional bisa dihitung dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh negara selama 1 tahun. Di mana rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini adalah Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah PN dikali QN. PN dikali QN artinya adalah jumlah barang dan jasa yang terakhir diproduksi oleh negara tersebut. Untuk memperjelas pendekatan ini, perhatikan contoh berikut. Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC tahun 2016 sebagai berikut. Berapakah besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Mari kita jawab. Diketahui harga barang disimbolkan dengan P dan jumlah barang disimbolkan dengan Q. P1 250.000, P2 350.000, dan P3 100.000. Q1 20.000, Q2 5.000, dan Q3 100.000. Maka berdasarkan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, maka Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan P3 dikali Q3. Maka Y sama dengan 250.000 dikali 20.000 ditambah 350.000 dikali 5.000 ditambah 100.000 dikali 100.000. Hasilnya Y sama dengan 16.750 juta. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut ke pendekatan berikutnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan artinya pendapatan nasional bisa dihitung dari jumlah seluruh pendapatan masyarakat atau rumah tangga yang ada di dalam negara tersebut selama 1 tahun. Nah, unsur-unsur pendapatan ada wages atau upah, ada interest atau bunga, ada profit atau laba usaha, dan yang terakhir ada rental atau sewa. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan W ditambah I ditambah P dan ditambah R. Nah, Pak Hero memiliki tips dan trik untuk lebih mudah menghafalkan rumus tersebut. Namanya superhero. Superhero kita kali ini adalah Wanipiro. Wanipiro merupakan singkatan dari W wages, I interest, P profit, dan R rental. Jadi Y sama dengan Wanipiro. Nah, untuk mempermudah adik-adik, saksikan contoh berikut. Pada periode awal tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300 juta, profit pengusaha mencapai 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Berapakah jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Mari kita jawab bersama-sama. Diketahui R 400 juta, W 300 juta, I 350 juta, P 450 juta,
X 650 juta, dan M 230 juta. Jadi berdasarkan metode pendapatan nasional, maka Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Maka Y sama dengan 400 juta ditambah 300 juta ditambah 350 juta ditambah 450 juta. Hasilnya 12 miliar 300 ribu. Bagaimana? Mudah kan? Yuk, mari kita lanjut ke pendekatan berikutnya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran artinya pendapatan nasional bisa dihitung dari total seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat atau rumah tangga yang berada di negara tersebut selama 1 tahun. Unsur-unsur pengeluaran adalah konsumsi, investasi, government expenditure atau pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, untuk mempermudah adik-adik dalam mengingat rumus tersebut, maka Pak Hero memiliki superhero lagi. Nah, apa itu? Y sama dengan cinta, ingin, gaya, X-Men. Nah, keren kan? Nah, untuk mempermudah adik-adik, saksikan contoh berikut. Diketahui data sebagai berikut: upah, ekspor, impor, bunga, investasi, profit, konsumsi, sewa, dan pengeluaran pemerintah. Tentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Mari kita jawab. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran hanya menjumlahkan besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ekspor neto merupakan hasil pengurangan dari ekspor dan impor. Maka Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Hasilnya 30 tambah 35 tambah 50 tambah 50 kurang 35. Maka hasilnya Y sama dengan 130. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semangat selalu meskipun belajar dari rumah. Semoga corona cepat berlalu dan salam equilibrium.